Ya, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Puji syukur kepada Allah yang memberikan kita kehidupan, memberi kesempatan kita ya menjalani hidup ini. Roh teman-teman punya kesempatan nih ya, sambil kuliah, sambil hafalan Quran, karena Quran ini menjadi amalan juga nanti di surga untuk kemudian kita amalkan secara abadi di sana. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ada di chat, Pak, saya kurang menangkap penjelasan dari peta pemahaman tentang beberapa surah. Nanti boleh dituliskan ya, tetap nanti materi tentang surah itu bisa dilihat lagi ya, nanti kita sharingkan. Oke, izinkan saya lanjutkan dulu materinya, tinggal 5 menit, nanti kita buka sharing sekitar 10 menit ya. Oke. Di wa may yabtaghi ghairal Islam, ini di surah Ali Imran ayat 85 ya, kita bisa melihat di beberapa ayat itu. Jadi kalau tadi disebutkan tentang pemahaman tentang konsep ya, dinamisme, animisme sampai evolusionis ya. Panteisme itu Tuhan bersifat imanen. Artinya Tuhan menampakkan diri dalam berbagai fenomena alam. Itu panteisme. Kalau deisme, Tuhan bersifat transenden. Setelah penciptaan alam, Tuhan tidak terlibat lagi dengan hasil ciptaannya. Ya, ada pemahaman demikian. Ya, kalau ini juga ada yang berpendapat kejadian alam semesta itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada penciptaan. Nah, kita mengenal kan dalam teori-teori tentang big dentuman yang besar itu ya, tentang teori-teori kejadian alam, tentang teisme, Tuhan yang bersifat transenden, mengatasi semesta, kenyataan Tuhan selalu terlibat dengan alam semesta, struktur tentang panca indera dan lain sebagainya. Ini semuanya ada di dalam konsep-konsep itu. Oke, kita review sedikit misalnya. Politeisme, ya, bentuk kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan. Poli, nah itu berarti banyak ya. You study English, of course you understand about the poly. Theo itu berarti Tuhan. Jadi lawan dari ini adalah monoteisme, Tuhan yang hanya mengakui satu Tuhan, kepercayaannya hanya mengakui satu Tuhan. Nah, animisme itu adalah ruh, kepercayaan makhluk halus. Jadi kalau kita bisa membayangkan kakek nenek kita dulu ya, sampai sekarang melihat pohon besar ya, melihat batu besar, lalu di situ ada seakan Tuhan. Di beberapa kisah yang lalu kan saya ceritakan tentang bagaimana kemudian misalnya para juru kunci ya yang di lautan atau kemudian yang di pegunungan Merapi. Beliau-beliau meyakini bahwa gunung itu ada yang menjaga, yang merapi ya. Lalu kita juga sangat masyhur ada keyakinan Nyi Loro Kidul ya. Enggak tahu ada Nyi Lor atau enggak ya. Di Pantura Laut Utara ya. Kapan-kapan nanti mungkin perlu diteliti itu. Jadi teman-teman sekalian, shortly speaking, dinamisme ini adalah pemujaan terhadap roh yang tidak tampak. Ateisme itu pandangan yang mempercayai keberadaan Tuhan ya, dan dalam pengertian yang luas ketika ada pertanyaan pada keberadaan dewa. Jadi kalau kemudian kita bisa melihat ini semuanya, maka beberapa yang kemudian kita kaji ini menunjukkan berbagai hal tentang maaf saya klik dulu, tentang konsep terhadap Tuhan ya, terhadap Tuhan. Nah, maka bagaimana kemudian kita bisa melihat dari sisi Islam ya di akhir ini sebelum kita tuntaskan teman-teman sekalian di materi ini, kita bisa melihat betapa Islam hadir dengan konsep yang demikian. Walillahil masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fasama wajhallah innallaha wasi'un alim. Ini di surah Al-Baqarah Mas, di 115 ya. Lihat ya. Oke. Nah, ayat ini kita jelas bahwa Allah itu yang menguasai barat dan timur
Maka dimanapun kemudian kita menghadap, maka hadaplah ke barat. Apakah ke barat ini dalam pengertian persis Ka'bah? Tentu persis ya tidak. Kita menghadap ke kiblat. Ya, teman-teman nanti kalau umroh atau haji kan di sana itu semuanya ya menghadap kepada Ka'bah itu kurang lebih ya. Kita di Indonesia ya kira-kira ke barat agak condong sedikit ya ke arah utara begitu. Dari pernyataan ini kita bisa melihat Kristen dan lainnya adalah Tuhan yang kehadiran rohaninya dialami seluruh jagat. Islam menjelaskan monoteisme ya. Syahada adalah pengakuan terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi dengan konsep ini maka kita bisa melihat bahwa Allah itu maha mengatur. Amalan yang mungkin teman-teman bisa baca, kalau saya anjurkan nih ya, kalau saya anjurkan bacalah Asmaul Husna itu. Bagusnya kapan Pak? Setelah sholat 5 waktu. Bagus lagi kalau sebelum subuh. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki satu bentuk asma, lalu panggillah itu. Kalau saya kemudian menambahkan, Allah memang memiliki asma, dan karena asma Allah yang Rahman, yang Rahim, ya kita seberapa kuat dan seberapa bisa mengamalkan sifat-sifat Rahman Rahim itu dalam setiap perilaku kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Allah dalam konsep yang diberikan oleh Ibnu Taimiyah yang dipuja dengan penuh kecintaan, tunduk, kita tawaduk kepada Allah. Ya, kita bisa kuliah, alhamdulillah, kita bisa sehat, alhamdulillah. Maka Al-Fatihah itu kalau di dalam tafsirnya ya teman-teman sekalian, alhamdulillah, segala puji, segala yang indah dan lain sebagainya itu hanya milik Allah. Saya sehat ya, Mbak Citra dan teman-teman Mbak Nur Azizah sehat itu karena Allah. Nanti kan ini kemudian kita diberikan sakit saja ya, tidak bisa. Ini sariawan itu saya seminggu ini merasakan makanan enak-enak itu juga enggak enak. Ya, sate, waduh sakit semua ini, sate ayam itu kan lezat sekali, sakit. Makanan yang biasanya kita makan sayur sakit semua, madu yang biasanya saya minum manis kena sariawan sakit semua. Baru sedikit digores di bagian lidah, betapa kemudian dunia ini seakan tak terasa nyaman. Apalagi kalau kemudian bagian-bagian yang lain. Betapa kalau kemudian kita bisa melihat struktur manusia kita ini, maka kita semakin luar biasa. Teman-teman ya, non sewu misalnya, saya tanya misalnya, oke, ini kan kita misalnya ya, Mbak Nur Azizah, oke, let's silakan di-unmute Mbak Nur Azizah, oke. Oke, Pak. Oke, saya nanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Oke, lihat, ketika saya bertanya, ini mengungkapkan lisan secara komunikasi ya. Lalu Mbak Azizah tadi langsung menjawab. Kenapa Mbak Azizah bisa menjawab? Karena saya mendengar. Mendengar. Jenengan ada di mana sekarang? Di rumah. Enggak, rumahnya mana? Di Demak. Di Demak kan? Saya di Semarang, jenengan di Demak. Tapi kita bisa langsung. Saraf ini saya berkata, tapi tangan bisa bergerak. Ini relasi saraf yang luar biasa. Begitu telinga saya juga mendengar, saya bisa berkata, otak mengiyakan, connect dengan Mbak Azizah yang juga sama, memiliki hal yang sama. Andai kan kemudian kita berkomunikasi, maaf, dengan yang lain yang tak memiliki saraf yang aktif pada telinganya, bisa nggak terdengar? Enggak, maka ada yang pakai begini-begini kan? Karena tidak memiliki lisan yang cukup untuk mendengar itu. Itulah struktur tubuh kita itu semakin kita dalami, semakin kemudian kita mengagumi kebesaran Allah yang telah menciptakan kita. Belum lagi tatanan bahasa. We live in Indonesia, but we can speak English. Wa nahnu naskunu fi Indonesia, wa nahnu natakal al-lughatul arabiyyah. Kita tidak pernah misalnya tinggal di Arab atau kemudian teman-teman, tapi kemudian kita bisa baca Quran dengan baik dan seterusnya. Ini adalah anugerah. Betapa kemudian ketika kita berikhtiar luar biasa dengan potensi akal, pikiran, otak yang Allah hadirkan dengan semua kelengkapan bi ahsani taqwim itu ya, menjadi kehidupan ini berjalan dengan bagus. Yang menciptakan headset,
earphone, laptop, bahkan aplikasi Zoom dan lain sebagainya, voice kita terdengar lintas negara, lintas berbagai benua di seluruh dunia, ini yang menjadi luar biasa. Itu kita, manusia. Apalah lagi Tuhan Allah yang memiliki segala keilmuan di dunia ini. Luar biasa kan? Baik, terima kasih, jam 8:05. Tak bijak kalau kemudian tak ada tanya jawab sharing discuss. Saya buka, nanti izinkan di setelah itu kita tutup ya. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Dinta Amelia, mau bertanya. Mana ini? Kalau ada, oh ya Mbak Dinta ya. Oke. bisa dengar Pak? Ya dengar, wajahnya kelihatan. Good. Ada gitarnya. Kalau Iya. Kalau ada seorang muslim yang bekerja di tempat agama lain, misalnya kayak arsitek ikut merancang bangunan gereja, itu apa termasuk dalam menolong orang lain dalam kemaksiatan, Pak? Oke. Terima kasih. Oke. Konsep tentang kemaksiatan. Maksiat itu apa? Ya, maksiat itu sesuatu yang membuat buruk. Kalau gereja dipakai untuk ibadah dan mereka menyerukan kepada kebaikan, itu termasuk tempat maksiat atau tidak? Tidak, ya. Tapi dalam relasi keyakinan kita, orang Islam, bahwa keyakinan orang Kristen itu tidak benar. Tapi mereka melakukan kebaikan. Di surah Al-Baqarah itu juga dijelaskan, ya. Al-Yahud wan Nasara waladina amanu wa amilus solihat falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka itu juga memiliki pahala kebaikan. Nah, bagaimana dengan kaitannya ini? Bangunan dan lain sebagainya itu tidak ada yang salah, kecuali bangunan untuk maksiat. Ya, untuk minuman maksiat itu misalnya begini, Mbak Dinta ya. Bedakan antara yang maksiat sama yang tidak baik, sama yang kemudian tempat yang kemudian kita anggap baik, atau tempat yang orang keyakinannya salah. Dalam hal ini gereja itu bukan tempat maksiat. Oke. Beda dengan misalnya pertanyaan Mbak Dinta, bagaimana Pak kalau kemudian membangun ya lokasi prostitusi? Nah, ya. Beda enggak gereja dengan prostitusi? Beda. Membangun pabrik miras dan narkoba. Nah, oke, good. Dari dua ini jelas ya, antara maksiat dengan tempat orang yang kita yakini keyakinannya berbeda. Kalau kemudian pada wilayah membangun wilayah, apakah kemudian kita membantu itu, enggak ada salah di situ, itu adalah masuk wilayah muamalah. Dan di dalam muamalah itu boleh. Yang tidak boleh pada wilayah ibadah. Contohnya apa? Enggak boleh Mbak Dinta misalnya ya, apakah itu saudaranya misalnya itu ikut ibadah di gereja karena muslim, kan enggak boleh. Tapi bagaimana kalau membangunkan gereja, dia arsitekkan, arsitekturnya, kemudian dia yang memborong, ya enggak ada masalah karena wilayah muamalah. Dan itu bukan tempat yang maksiat gitu. Ya. Nah, boleh menerima uangnya? Boleh. Misalnya Pak Leknya atau kemudian temannya Mbak Dinta yang kebetulan juga misalnya jadi OB di situ ya, jadi security di situ, boleh enggak? Boleh, itu sisi muamalah. Yang enggak boleh security ikut ibadah di gereja padahal dia muslim. Ya, habis bersih-bersih gereja lalu ikut sembahyang di situ. Nah, itu yang enggak boleh. Ya, atau makan sesembelihan yang itu sesembelihannya tidak disembelih atas nama Allah. Ada ayam engkong ya, lalu dimakan ayamnya itu enggak disembelih, itu yang enggak boleh. Tapi kalau ayamnya itu disembelih, dia beli dari kemudian swalayan yang jelas sembelihannya, lalu di situ disuguhkan makan, ya makan aja begitu. Mbak Dinta misalnya ya, temannya yang kebetulan nanti dari apakah Undip ataukah kemudian dari fakultas universitas lain, ayo kita makan-makan, kebetulan di situ non Islam tapi mereka kemudian beli dan menghargai betul dengan Islam, enggak ada masalah gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya Mbak Dinta tadi itu kemudian ini mau membangun nih ya pabrik minuman keras yang memang di situ, nah itu kalau menurut saya dihindari karena jelas orientasi pembangunannya itu. Atau satu lokasi ini, satu desa
Maka dibuat untuk lokalisasi, lalu jadi pemborongnya. Kalau saya mendingan cari yang lain, gitu ya. Gitu. Oke. Ya Pak, makasih. Terima kasih kembali. Monggo yang lain, silahkan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Saya, silahkan. Pak. Ya, Mbak. Saya. Ya, Mbak Sania dulu, enggak apa-apa, monggo. Nah, Ya. Oke Pak, nama saya Sania. Tadi kan Iya. kita ngomongin tentang ketuhanan, tentang monoteisme, tentang politeisme, dan sebagainya. Itu kalau misalnya saya bertanya tentang penggunaan kata kami di dalam Al-Quran, itu gimana tuh Pak? Oke, bagus. Ini prodi apa ini? Bahasa ya? Pendidikan bahasa Inggris Pak. Pendidikan bahasa Inggris, good, nice. Di dalam bahasa Arab, ya, itu kata-kata I, ya, itu bisa berubah menjadi we. Dalam konteks apa? Lita'zim. Untuk kemudian memberikan kebesaran, pengagungan. Misalnya kata apa? Inna nahnu. Aku itu pakai nahnu. Nahnu itu apa? Plural kan? Plural. Dia jamak. Tetapi karena kemudian Tuhan ingin mengatakan kebesarannya, maka memakai nahnu. Contoh yang lain yang seringkali dipakai teman-teman di akhwat atau di ikhwan. Misalnya saya panggil Nurul Hadi. Nurul Hadi ini singular atau plural? Plural kan? Mestinya saya bilang Anda. Mestinya Anda. Tetapi dalam konteks ini, ya, dalam konteks ini, saya manggilnya Mas Nurul Hadi apa? Antum. Apa? Antum, gitu. Antum ini dalam arti untuk apa? Bukan antum kamu, Nur Hadi yang banyak, bukan. Tetapi maksudnya adalah memuliakan, gitu. Ya. Nah, di beberapa ayat itu kemudian kul huwallahu ahad. Dia yang satu. Bukan wahum ahal ahad, tidak. Nah, ini indahnya Al-Qur'an. Kapan kemudian Al-Qur'an menempatkan itu Tuhan adalah al-ahad, satu dengan pakai kata-kata ini, atau kemudian pada teman-teman sebentar, ini putra saya sudah bangun. Enggak apa-apa, sini sama Abi. Ya, enggak apa-apa ya, ini pingin dipangku. Oke, gitu ya. Tadi pertanyaan dari Mbak ini. Jadi bukan dalam makna Tuhan itu banyak, tetapi ini pemaknaan sastra di dalam bahasa Arab gitu. Berbeda memang di dalam konteks ketika dengan pakai bahasa Inggris, kapan kemudian kita pakai I and we, lalu kemudian di dalam bahasa Arab itu strukturnya memang yang paling rumit ya, yang paling rumit kalau jenengan belajar di bahasa Arab itu kan misalnya I read the book, selesai kan, tapi kalau kemudian memakai bahasa Arab ana aqra'ul kutub, ya. Tapi kalau kemudian kita pakai nahnu naqra'ul kutub, dari nahnu aqra, nahnu naqra, ana aqra, wa anta taqra, wa anti taqra'in, wa antum taqra'un. Kalau di dalam bahasa Inggris kan selesai. I read, you read, we read, they read. Selesai ya, gitu. Memang ya agak sedikit berat di dalam konteks itu. Selain kemudian di dalam bahasa Inggris ada persoalan present ya, ada continuous dan lain sebagainya, itu ada 16 timing gitu ya, yang menurut saya ketika di barat jarang dipakai. Ya paling kalau sering saya sarankan di dalam pembelajaran ketika saya mengajar bahasa Inggris itu cukuplah tenses itu di awal belajar how we can speak itu adalah yang penting kita tahu tentang present, simple present, ya pakai past tense, future, dan sedikit ke perfect dan continuous itu. Lainnya udahlah, itu nggak terlalu didetailkan kecuali kita mau menjadi pakarnya, enggak ada masalah.
Karena itu yang saya lihat menjadi penghalang kendala banyak terhadap teman-teman karena terlalu dalam persoalan tensis itu ya. Baik, ini another side of our exploration. Oke, thank you. Silahkan yang lain, tadi ada Mas Nurul dan Oh iya Pak, makasih Pak. Oke, thank you Mbak Sania. Mbak Citra? Iya, Pak. Oke, Pak mau tanya. mau jawab. Misal ya, Pak. Iya, Iya, misal. kan nganu ya, Pak. Misal ya, Pak. Nganunya apa? Itu kan di kan di dalam misal ada orang. Terus di dalam itu kayak ngomong saya murtad, saya murtad, saya murtad. Itu misal ya, Pak. Terus apa orang itu dikatakan murtad? Maksudnya niatan dia kata-kata itu apa? Iseng aja gitu loh, Pak. Tapi bukan aku. Misal ada orang kayak gitu. Ya, makanya nggak usah iseng-iseng. Iseng itu yang baik aja gitu. Karena ketika dia bilang aku murtad itu bahaya kan begitu. Contoh kalau di dalam hukum Islam, maaf misalnya ini saya contohkan ke Mas Nurul Hadi. Atau temannya aja lah, jangan Mas Nurul Hadi lagi atau Mas Salis ya. Gini. Misalnya temannya Mas Torik ya, Mas Nurul Hadi sama Mas Alis itu bilang, temannya laki, udah kamu Aisyah, kamu saya pegat, cerai. Itu ungkapan, itu bergurau, tapi itu jatuh talak tuh. Kenapa? Karena dia laki-laki, lalu candanya dengan kata-kata talak, itu bisa jadi talak. Tapi kalau kemudian dia bercanda, kamu kayaknya lebih baik kamu pulang dah ke rumah orang tua kamu. Nah itu kalau kemudian dengan sangat serius pun, tapi dengan kata yang tidak talak, lalu maksudnya supaya mendapatkan refleksi ke rumah, orang tuanya tidak jatuh talak. Nah, artinya bagaimana dengan kata-kata aku murtad, itu. Nah, itu akan kembali kepada qalbu dia, maksudnya apa? Karena seorang yang di luar Islam lalu mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia sudah menjadi muslim. Gitu. Ya. Jadi saya tidak berhak untuk menjustis apakah dia sudah murtad atau tidak, tapi pada ranah yang iseng maka harus hati-hati, apalagi pada sisi believing, ketuhanan, ya, keyakinan atas Tuhan. Mendingan yang iseng. Aku jadi muslim yang sungguh-sungguh, walaupun sebenarnya dia hanya mengejek sholat subuh aja molor. Aku ingin jadi orang pembisnis yang luar biasa, miliarder dan sebagainya, nggak apa-apa. Iseng itu ungkapan ekspresi yang kemudian kita harapkan semesta mendukung, Allah kemudian ijabah. Ya, kira-kira begitu ya. Short my answer. Silahkan Mas Nurul Hadi. Suka kegelapan ya. Ya Pak. Ya. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak mau nanya yang tadi di surat Al-Imran ayat 85. Kan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, apa kalau misalkan orang yang udah lahir dalam keadaan Islam gitu, tetapi dia kan dia tidak mencari agama. Nah, konsep ruginya di sini itu gimana ya Pak? Ruginya misalkan itu. Tapi iya Pak. Misalkan tapi dia Islam tapi tidak mengerjakan sholat atau gimana? Apakah itu nggak masuk rugi apa gimana Pak? Oh, oke. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Teman-teman sekalian, kita ajak bersama ya dalam konsep ini. Kita ini lebih bijak dalam pengertian gini Mas Nurul Hadi dan teman-teman sekalian. Supaya kita ini proporsional. Satu, ketika kita itu lahir Islam, ya dari orang tua juga sejak awal mengazani, kita lalu ditradisikan, dibiasakan dengan untuk menjalankan Islam, itu keyakinannya sudah benar. Oke. Nah, pada perjalanannya apakah kemudian terbiasa dengan Islam yang taat ataulah Islam yang biasa? Nah, ini tipikal. Maka di dalam Islam ada yang kemudian ada muslim yang baik, yang taat. Ada yang kemudian dia fasik. Siapa yang fasik? Dia Islam. Dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari mana buktinya? Oh, dia sholat, dia nikah. Ketika kemudian nikah, dia bersyahadah. Oke, tetapi dia jarang melakukan sholat,
seperti itu. Nah, ini fasik. Dia muslim tapi fasik. Tapi kalau kemudian dia menyatakan bahwa apaan aku Islam itu karena orang tua saya nggak pernah itu meyakini Islam, itu berarti kafir. Itu. Kenapa hatinya kemudian tertutup? Nah, disinilah kenapa kemudian teman-teman sekalian bedakan ketika kemudian ada seorang yang Islam tapi tidak menjalankan Islamnya dengan tepat, itu fasik. Dia tetap Islam. Gitu. Jangan dianggap dia kafir. Apakah dia akan merugi? Betul, karena diberikan akal yang sehat. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini ciri-ciri orang yang ulil albab yang kemudian menyatakan diri selalu berzikir kepada Allah di dalam kondisi dia duduk, tidur, bahkan berdiri, kan begitu. Nah, dengan konsep yang demikian, maksud saya adalah kita pintar untuk membuat map. Jangan sampai kemudian kita mudah mengkafirkan orang Islam karena kemudian orang Islam itu belum sepenuhnya menjalankan ajarannya. Kita cukup bilang dia fasik. Tapi kalau kemudian dia keluar dari Islam, nah dia memang sudah murtad. Baru begitu. Ya. Nah, lalu rekomendasi kita apa? Jadilah kita muslim yang baik. Kalau kemudian kita bersyahadah, maka lanjutkan dengan sholat yang baik. Puasa yang baik. Karena itu kembali kepada kebaikan kita. Tidak ada orang yang puasa itu tidak lebih baik. Baik fisiknya ataupun batinnya. Orang yang berzakat, yang bersedekah itu baik. Karena akan kembali pada kebaikan dunia dan akhiratnya. Haji itu juga baik. Ya. Nah, maka di dalam ruang ini kalau mau kemudian lebih ekstrim sedikit ya, carilah, ini tantangan internal, tolong jangan keluar. Carilah ajaran-ajaran Islam apa yang kira-kira bertentangan dengan kebaikan pada ranah yang umum. Gitu. Semangat saya dulu itu belajar Al-Quran, apa yang tidak baik dari Al-Quran. Karena dia guide of life, menjadi panduan, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas, ya, menjadi petunjuk bagi manusia. Udah pelajari dengan bagus. Rasulullah, apa yang buruk dari Rasulullah? Perintah Rasul apa yang buruk yang kemudian diajarkan kepada umatnya? Oke, let's see, seperti itu. Kalau kemudian maaf sedikit ke agama yang lain, ya, minuman keras, kan di agama lain tidak sekeras Islam kan? Gitu. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Qalilu haram, apalagi kasiru, sedikit itu haram, apalagi banyak. Wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Apakah lebih sebagaimanapun yang fahsya dalam Islam di agama lain? Ya, di Islam sangat fahsya wal munkar. Zina mungkin di dalam agama yang lain tidak sebagaimana kemudian menjijikkan, ya, sebagaimana ditentang di dalam Islam dengan zina itu. Karena itu berkaitan dengan keturunan dan lain sebagainya, ya. Nah, teman-teman sekalian, karena itulah ketika kemudian kita bisa melihat ini comparatively on Islamic or comparatively in multi religion atau many kind of religion, banyak kemudian many religion kemudian kita kaji, maka makin kemudian meyakini Islam memiliki satu kebenaran tadi itu, bahwa inna dina indallah Islam. Saya pencarian sampai saat ini begitu. Gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Cukup ya. Cukup insya Allah ya. Kalau masih ada pertanyaan, ditahan dulu nggak apa-apa. Oh, ditahan Pak? Ya, berlatih sabar. Ya. Izinkan saya ya untuk menutup ini lebih awal dari beberapa menit sebelumnya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sambil berproses ya, Allah kasih hidayah, dibimbing betul, diturunkan para malaikatnya untuk membimbing kita ke jalan yang ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terima kasih ya, kalau boleh saya sebutkan di sini dari mulai Mbak Ambar, Mas Fahrul Razi, Mbak Rani, Mbak Rifki ya. Ini Mbak Siti Yaumil Jum'ah ya, maaf. Tadi saya sebutnya Yaumil Qiyamah. Yaumil Jum'ah ya, dari semuanya teman-teman yang tentu dari Mbak Inaya, Mbak Mafa, Mbak Alifa, Mbak Nurul sampai terakhir ya tadi itu, mudah-mudahan semuanya terberkahi ya, insya Allah. Terima kasih semuanya. Ada 36 yang hadir di pagi ini.
Mudah-mudahan Allah berkati karena kita termasuk orang yang mahabbah terhadap ilmu, berikhtiar untuk menebarkan kemanfaatan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullah ahsanal jaza, dan insyaallah kita bahagia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, terima Makasih, kasih. Pak. Oke. Ayo, Pak. Nggak foto dulu, Pak. Oh, foto ya. Iya. Mau foto?